Apakah dunia saat ini takut pada Tiongkok? Maka jawabannya adalah iya. Tiongkok berani melanggar banyak hal yang polisi dunia atur dan melarang. Polisi dunia atau negara superpower pemegang world order, Amerika, begitu Tiongkok melakukannya, hanya bisa diam. Apalagi negara seperti Wakanda yang dikelola sangat pragmatis, populis, dan benefit untuk sebagian manusia. Kebijakan yang dijalankannya, ya milih manut Tiongkok. National interest Wakanda bukan untuk negaranya sendiri kesannya, bukan untuk rakyat sepertinya, namun untuk kepentingan sebagian. Wes, rausah diteruske, nanti dibilang nyinyirin Wakanda, padahal ya memang iya. Mau bukti? Tiongkok itu ditakuti dunia, apalagi di Wakanda. Tiongkok menjalankan sebuah operasi, tentunya operasi militer karena kebijakannya dijalankan di luar Tiongkok. Namanya Operation Dragon Net. Alasan Tiongkok adalah mereka membangun jaringan kepolisian di negara lain adalah untuk mengejar para pelaku kejahatan atau criminal law. Polisi Tiongkok mengejar pelaku kejahatan ini di negara lain. Datang ke tempat tinggal mereka di negara manapun, kemudian mengancam, menekan mereka, menyiksa mereka, bawa mereka ke pesawat segera untuk dibawa pulang ke Tiongkok. Untuk melaksanakan hal ini, Tiongkok membangun kantor polisi di negara orang, dan saat ini ada lebih 100 lokasi di 53 negara. Tiongkok memiliki kantor polisi tersebut, dan hal ini sesungguhnya melanggar hukum banyak negara. Yang mengerikan adalah negara-negara tersebut tahu apa yang dilakukan polisi Tiongkok tersebut, namun memilih diam karena takut. Atau negara tersebut melihat dari sisi yang lain, memang melanggar hukum antar negara, mengancam orang, menyiksa orang. Namun karena hal itu dianggap warga Tiongkok, ya banyak negara mendiamkan saja. Namun sesungguhnya hukum suatu negara berlaku di wilayahnya, mau itu warganya sendiri atau warga asing. Tapi karena melihat benefit, yaitu takut investasi Tiongkok berkurang, maka memilih harga diri negaranya dijual saja. Karena itu kita bisa pastikan bahwa kalimat dunia takut dengan Tiongkok adalah benar. Polisi itu dikategorikan penjaga keamanan nasional Tiongkok, dan apa yang mereka lakukan di negara orang tadi, mereka menjadi polisi atas warga Tiongkok di negara-negara tersebut. Ketika mereka melakukan pengejaran terhadap para tersangka, polisi Tiongkok tersebut melakukan hal yang biasa mereka lakukan di negaranya, mengikuti target, kemudian menginterogasi, menekan, menyiksa, dan dibawa pulang ke Tiongkok dengan tekanan untuk dikriminalisasi. Memang tidak ada satupun yang dibunuh atau diasasin, namun banyak yang telah kembali ke Tiongkok. Mereka hilang, tak berbekas. Tidak ada yang tahu nasib mereka. Polisi penjaga keamanan Tiongkok di luar negeri juga mengawasi warga Tiongkok yang di luar atau diaspora warga biasa yang tidak melakukan kriminal, namun memastikan mereka tetap menjadi warga Tiongkok yang bayar pajak negara dan kewajiban negara lainnya. Juga memastikan mereka tidak pindah, ngabur, melepas kewarganegaraannya. Salah satu tugas polisi Tiongkok di luar negeri adalah itu. Selama 10 tahun ini lebih dari 200.000 warga Tiongkok yang dipaksa pulang karena berbagai alasan, yang terbanyak tentunya yang mau lari karena tindakan kriminal atau tindakan yang dianggap kriminal yang mereka lakukan di negara Tiongkok. Di antara Operation Dragon Net ada Operasi Fox Hunt. Yang ini khusus karena operasi ini adalah operasi menangkap lawan politik Xi Jinping. Fox Hunt lebih ke masalah politik. Kalau Dragon Net lebih global, difokuskan ke koruptor yang kabur dari Tiongkok dan orang kaya Tiongkok yang ngabur karena ingin keluar dari Tiongkok, juga penghindar pajak perusahaan dan pajak pribadi yang besar, alias itulah semua bagian dari Operation Dragon Net. Semua menyangkut national interest. Secara hukum internasional sesungguhnya Tiongkok tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan sekarang ini karena melanggar hukum wilayah sebuah negara. Tidak bisa hukum negara lain dipraktekkan di negara lainnya lagi dengan membawa kekuatan keamanan sendiri di negara lain. Ikuti sistem negara lain tersebut. Biarlah polisi lokal negara lain melakukannya, baru diberikan ke mereka. Sementara warga asing tersebut tidak melakukan tindakan kriminal di negara lain yang mereka tinggali, maka secara hukum tidak bisa dilakukan pemaksaan, penyiksaan terhadap mereka ala Tiongkok. Jadi Operation Dragon Net adalah melanggar hukum internasional, illegal. Hampir di seluruh negara Eropa ada pangkalan polisi Tiongkok tersebut, juga di Amerika Selatan, Afrika, tak terkecuali Kanada dan Amerika, juga di Indonesia dan juga di Wakanda. Sesungguhnya tuan rumah seharusnya melindungi semua orang yang tinggal di negara mereka. Jangan sampai hukum tidak berlaku bagi warga asing. Yang parah di Wakanda, jangankan asing, warga negara sendiri dirampok kedaulatannya oleh hukum. Jadi urusan ada polisi negara lain, ya bodo amat lah. Mau itu warga negara asing yang cari perlindungan politik karena beda pandangan politik, dari komunis ke demokrasi, gak urusan. Mau itu pengungsi yang keluarganya disiksa di negara asing, polisi lokal ora urusan. Seakar polisi Tiongkok biarin aja, yang penting gua makan dan jabatan gua cepat dan cuan gua banyak.
Yang anehnya ya, sekali lagi, kejadian ini terbanyak di Eropa. Warga Tiongkok yang gerah dengan tekanan politik banyak yang ngabur ke Eropa dan sudah ribuan yang dipaksa ditekan balik ke Tiongkok. Pelanggaran HAM terjadi di negara yang katanya menjunjung HAM. Eropa adalah benua yang mengajari HAM, yang misalnya berani memberikan sanksi kepada Rusia, namun tidak berani melakukan apapun terhadap Tiongkok. Diam saja atas ribuan pelanggaran HAM dan pelanggaran konstitusi lokal negara Eropa. Ini membuktikan mereka, Eropa, takut pada Tiongkok. Oke, apa moral story dari Operation Dragon ini? Indonesia kan negara besar, ada baiknya buat juga Operation Eagle Nest atau operasi sangkar elang untuk bawa balik koruptor-koruptor dan bawa balik uang hasil korupsi di negara lain dan tangkap mereka yang tinggal di luar negeri namun kerja menyedot duit Indonesia namun hasilnya dibawa keluar. Ini kalau benar-benar Indonesia punya nyali terhadap koruptor, walaupun koruptor tadi jadi pendukung dalam pilkada, pilpres dan pileg dan punya nyali untuk berhadapan dengan negara lain, kita tiru Tiongkok, tangkepin para penjahat yang di luar Indonesia itu. Sesekali tiru Tiongkok dong, jangan ikuti maunya Tiongkok terus. Kenapa sih susah bener action buat negara sendiri?